Saya diangkat jadi sekretaris Kementerian BUMN itu 2005. Dan saya diminta ketemu seseorang, mafia migas ini, dari istana yang minta. Dari istana yang minta, saya dilantik jam 11, saya disuruh minta ketemu jam 3. Hanya berapa jam? Hah? Ya udahlah, 2000. Nah, pada saat itu yang minta ketemu saya itu bukan orang itu. Atau ada di dalam. Saya bilang, kok Anda ada di sini? Kita mau ketemu. Lah, kita nggak janjian. Nah, yang itu udah datang, yang dari istana menemani. Enggak, permintaannya sederhana kok. Selama Anda menjabat, mohon jangan diganggu. Saya bilang, selama saya menjabat akan aku ganggu kau. Karena saya nggak suka namanya ada perampokan di BUMN selama saya ada. Itu selama aku menjabat, aku ganggu kau. Nah, malam ditelepon saya ke rumah. Pak, Bapak marahin orang ya? Loh, kenapa? Ya siap-siap diganti. Alhamdulillah kalau diganti. Jadi, nah, saya ketemu lagi di kasus Papa minta saham. Di 2008 pada saat Pak Sudirman Said dengan Pak Ari Sumarno membuat ISG untuk menggantikan peran Petral. Nah, sudah berjalan, saya sekretaris Kementerian BUMN. Pak Ari Sumarno almarhum, Pak ini sepertinya tidak disetujui ini dibubarkan Petral. Tidak disetujui ISG dibangun. ISG itu adalah mengatur pengadaan migas lewat langsung Pertamina, tidak lagi lewat Petral. Nah, tahu-tahu Pak Sudirman Said dia deputi direktur untuk mengatur ISG. Nah, karena tekanan kuat sekali, Sudirman Said dipecat dan proses ISG dihentikan. Maka kembali lagi ke Petral, itu 2008. Nah, saya kok begini ya? Hebatnya orang ini. Orangnya sama. Nah, memang hebat sekali. Maksud saya Pak Bangkarni, bahwa Pak Prabowo masuk di sini itu makan bubur panas mulai dari tengah. Dan kalau dia berhasil maka gampang memakan yang di pinggirnya. Oke, kalau ini berhasil. Nah, 2016 ketemu lagi saya. Kasus Papa minta saham. Orangnya dia lagi. Wah, yang rekamannya ya Bapak udah dengar semua lah. Nah, yang masuk penjara Setia Novanto, dia aman-aman saja. Padahal ya, dia bicara berdua gitu kan. Memang di Indonesia ada orang hebat nih. Dia bilang, begini, di Pertamina sebenarnya, coba dibayangkan, itu 3 anak perusahaan yang harusnya saling memaki, kok bisa kerja sama? Kenapa harus saling memaki? Ini anak perusahaan kilang, anak perusahaan perkapalan, anak perusahaan Petraniaga. Anak perusahaan kilang harus marah kepada supplier, minyak kamu kok kualitasnya begini. Nah, marah kepada yang kapal, kok muatannya kok kamu kurang. Ya kan? Kok terlambat. Nah, kapal juga harus marah kepada kilang. Kenapa lambat sekali kau mengisi kapal saya? Petraniaga apalagi, dia harus marah ke semuanya. Produksi kilang kamu kok jelek kualitasnya. Kok kapal kamu kok isinya begini? Kok dari mana berangkatnya? Kok ini bisa kompak? 3 anak perusahaan yang harusnya saling memaki. Nah, biasanya kalau kita mengerti manajemen, yang harus saling memaki, biasanya itu 5 orang tanda tangan kalau mau berhubungan dengan yang mau dimaki. Yaitu atasannya, teman sampingnya 2 dan bawahannya itu yang baru tanda tangan tengahnya. Jadi perkapalan harus begitu, kilang harus begitu, Petraniaga juga harus begitu. Akhirnya kalau mau korupsi berarti setiap kapal 15 orang yang tanda tangan. Nah, kok bisa tertutup selama 5 tahun? Itu sangat tidak masuk akal
bagi saya ini kenapa harus harus ada manajemen 5 mata, kok bisa tembus kayak begini gitu. Artinya kalau kita tafsirkan, ini ada yang mengkoordinir dari luar yang ditakuti oleh tiga-tiganya ini. Yang ditakuti oleh tiga-tiganya ini, dan ada yang bisa menutup semua kalau terjadi apa-apa di luar. Karena ini barang yang sangat bahaya, karena kalau ketahuan satu maka semua jadi rusak. Nah, kita lihat kenapa mulai 2018 dan berhenti 2023. Ya kan? Nah, 2018 itu kan 2019 pemilu. 2023, 2024 dia tahu ada presiden baru. Diam dulu. Ya kan? Nah, saya berharap Pak Presiden Prabowo sekarang ini memanfaatkan waktu istirahat mafia ini untuk dihajar. Dan dibuka semua. Nah, jadi saya katakan, ini terbongkarnya ini, mudah-mudahan tangan Allah sedang bekerja di bulan suci Ramadan untuk menyelamatkan negeri ini, sehingga kalau ini terbongkar Pak, Bang, maka mafia-mafia lain berpikir, waduh dia udah kena, kita juga kena nih. Tapi kalau Pak Prabowo ini gagal dan hanya kasusnya sama dengan kasus pagar laut, hanya satu desa Kohot, maka kepercayaan publik akan hilang. Jadi, nah jangan sampai kasus Pertamina ini menjadi seperti kasus Kohot. Nah, hati-hati menteri-menterinya juga masih ada yang masih ada yang aneh-aneh gitu. Nah, yang agak lucu kemarin tuh, coba lihat. Tahu-tahu Komisi 12 DPR mengundang Pertamina. Dan dan mengunjungi tangki-tangki. Padahal Komisi 12 kan bukan dengan Pertamina. Pertamina itu tentang perusahaannya, BUMN-nya itu Komisi 6, Komisi 7 tentang ESDM-nya. Kok ada Komisi 12? Jadi perkiraan saya, ini ada agenda politik yang mau untuk menutupi kasus ini. Jadi Pak Prabowo, hati-hati, ini pasti terjadi dinamika politik untuk melindungi semua ini, karena saya yakin betul ini pasti orang luar yang bermain. Dan saya ingin menyatakan bahwa gini, belum tentu kan luarnya itu adalah direksi Pertamina, komisaris Pertamina. Atau dari luarnya adalah di luar. Saya menduga ini dari luar, bukan dari dalam Pertamina. Nah, tapi Pertamina juga harus bertanggung jawab. Karena rumah kamu dirampok, kok kau diam aja selama 5 tahun. Nah, yang kurang hati-hatinya Pertamina, dia harusnya memeriksa. Kan begini Pak, orang-orang Pertamina itu kerjaannya semua udah dilimpahkan ke anak perusahaan. Nah, harusnya pada saat melihat begini, ini ada sesuatu, kok bisa nggak terdeteksi? Karena biasanya kalau ini kan 3 perusahaan Pertamina ini adalah betul-betul profit centernya dan risikonya paling besar. Satu adalah tambangnya. Nah, tapi satu risiko teknis, ini kan risiko korupsi tinggi sekali. Biasanya kalau kita menempatkan orang di sini, itu biasanya harus dirotasi terus. Tidak boleh lama, karena dia nanti saling kenal. Nah, saya nggak tahu Pertamina yang gajinya sudah besar kayak begitu, kok kayak begini aja bisa, dan tidak ada kerjaannya direksi Pertamina tuh. Karena semua udah dia ke anak perusahaan, nggak ada kerjaannya. Kok kayak begini aja nggak bisa lolos. Jadi maksud saya, walaupun itu pesanan dari luar, tapi direksi dan komisaris Pertamina tetap harus bertanggung jawab.